Selamat datang di channel Media Kimia. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita adalah bagian dari kimia. Apa yang pertama kali ada di benak kalian ketika mendengar kimia? Mungkin di antara kalian akan berpikiran tentang petasan, bahan peledak atau bom, atau racun. Nah, sebenarnya secara istilah kimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Jadi, kimia itu tidak hanya mempelajari tentang hal-hal yang berbahaya saja. Kimia itu luas. Kimia itu mempelajari segala sesuatu yang ada di kehidupan kita, termasuk dalam diri kita. Selain itu, seringkali ketika mendengar kimia, orang itu sering bilang, jangan makan makanan mengandung bahan kimia. Nah, bahan kimia seperti apa yang dilarang digunakan untuk makanan? Salah satu contohnya yaitu pewarna makanan dan bahan pengawet. Kedua zat ini disebut dengan zat aditif yang bersifat karsinogenik. Bersifat karsinogenik yaitu zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Nah, tidak hanya dalam makanan saja yang berbentuk kue, tetapi juga terkadang ditemui dalam ikan dan juga daging yang terkadang mengandung bahan pengawet. Lalu, apakah kimia selalu berkaitan dengan hal yang berbahaya? Kita setiap hari mengkonsumsi air. Nah, sebenarnya air ini apa sih kandungannya? Air itu sendiri mengandung unsur H2O atau disebut dengan dihidrogen monoksida yang lebih umum dikenal dengan air. Selain air, kita juga mengkonsumsi makanan yang setiap hari kita makan. Salah satu contohnya makanan bahan pokok yang setiap hari kita makan yaitu nasi. Nasi itu sendiri merupakan sumber karbohidrat. Karbohidrat merupakan makromolekul yang tersusun atas monomer-monomer yang berupa glukosa. Glukosa itu sendiri tersusun atas unsur karbon yang dilambangkan lambang C dan juga H2O. Ini atau disebut juga hidrat. Jadi karbohidrat. Hidrat itu dari air ini tadi, H2O. Pada rumus glukosa ini terdapat huruf N yang menunjukkan bahwa glukosa ini sebenarnya monomer. Nah, monomer-monomer ini akan bergabung membentuk makromolekul yang disebut dengan karbohidrat. Selain karbohidrat, kita juga memakan makanan yang memiliki kandungan protein. Salah satu contohnya yaitu telur. Protein itu sendiri juga merupakan makromolekul yang dibentuk dari monomer-monomer berupa asam amino. Pada sayuran yang kita konsumsi pun juga mengandung senyawa kimia. Nah, di sini contohnya yaitu tomat. Tomat mengandung senyawa kimia yaitu vitamin C. Vitamin C dalam bahasa ilmiah atau dalam tata nama kimia itu disebut dengan asam askorbat yang memiliki rumus C6H8O6. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ternyata senyawa kimia pun juga ada dalam makanan-makanan yang kita makan setiap hari, baik air, nasi, lauk pauk yang kita makan. Kita membutuhkan zat kimia untuk bernafas. Ayo coba kita bernafas membutuhkan zat apa? Oke, kita simak berikut ini. Nah, pohon dengan bantuan sinar matahari dia akan mengalami proses fotosintesis. Dalam fotosintesis ini pun juga terjadi reaksi kimia. Nah, seperti ini reaksi kimianya. Dengan bantuan sinar matahari, pohon akan melakukan fotosintesis. Dengan menyerap karbon dioksida dan air akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, zat oksigen inilah yang kita hirup untuk bernafas setiap hari. Jadi, kesimpulannya
Kita hidup berdampingan dengan kimia, bahkan kita tidak bisa hidup tanpa kimia, yaitu kita selalu membutuhkan oksigen untuk bernafas. Selain oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita saat bernafas, ternyata di dalam tubuh kita juga terdapat senyawa kimia lainnya. Contohnya yaitu enzim yang berperan dalam sistem pencernaan dan juga hormon yang berperan dalam sistem metabolisme tubuh kita. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata kita adalah bagian dari kimia. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, maka kita dapat mengubah paradigma yang semula beranggapan bahwa kimia itu selalu berkaitan dengan hal yang berbahaya. Ternyata kimia itu merupakan bagian dari kita, bagian dari kehidupan kita. Selain itu, dapat kita simpulkan bahwa ternyata bahan kimia yang ada di alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bahan kimia organik yang sudah tersedia di alam tanpa ada campur tangan manusia, contohnya yaitu tanah, udara, atau sayur-mayur yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua yaitu bahan kimia sintetis atau buatan manusia. Contohnya apa? Yaitu misalkan plastik, karet, bahan-bahan yang sering kita gunakan setiap hari yang umumnya lebih sulit terurai di alam. Semoga dari tayangan video ini tadi bisa membantu teman-teman memahami kimia dan tidak beranggapan bahwa kimia itu selalu berkaitan dengan hal-hal negatif. Karena jika dipelajari lebih mendalam, kimia itu menyenangkan.